Beliau ini juru bicaranya Anies atau pengamat sosial? Itu yang pertama. Oke. Itu harus dijawab. Yang jelas pendukung lah. Pendukung lah. Artinya bukan pengamat sosial dong, nggak boleh. Aktivis. Aktivis sosial. Pendukung Anies. Saya tidak bilang pendukung Anies, saya bilang aktivis sosial tadi saya mengatakan beliau. Oke. Itu yang pertama ya. Ntar jawabnya ntar. Sabar bos. Substansi. Nah yang kedua, Anda tidak konsisten. Ketika Anies mengatakan naturalisasi, masukkan air ke dalam tanah, kemudian beliau ini bilang, ya kan, bahwa resapan air udah nggak ada lagi. Loh kalau resapan air di Jakarta udah tahu nggak ada lagi, kok air dimasukin dalam tanah? Logikanya bagaimana? Kan gitu. Artinya nggak konsisten. Ya tahu membela Aniesnya nggak konsisten. Malah artinya beliau ini malah mempermalukan Anies loh. Ya Anies bilang memasukkan dalam tanah, sementara beliau bilang, ya kan, di Jakarta udah nggak ada lagi resapan air. Nah itu satu. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi, tadi dibilang bahwa kali sudah diperbaiki. Kali yang mana diperbaiki? Depan rumah saya, depan mata saya kok. Saya lihat saban hari, saya lewat di situ saban hari. Yang tepat untuk kota Jakarta. Kira-kira gitu. Jadi, nah keterbukaan ini saya rasakan ada. Terbuka. Jadi bisa terlibat. Kalau Pak Gubernur Pramono Anung tidak membuka ruangan seperti ini, mungkin nggak ada partisipasi begini. Nggak ada. Jadi kita sekarang punya kesempatan untuk meneruskan semangat kerja bersama. Jadi kalau saya ditanya apa kata kuncinya, saya akan jawab kolaborasi. Jadi kota ini dimajukan oleh semua. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Seperti misalnya kampung. Nih, namanya siapa tadi? Iza, Pak. Iza tanya soal kampung misalnya. Jadi pemerintah kota jangan merasa oh saya yang paling tahu soal kampung. Iya, saya yang punya kewenangan. Tapi kalau pengetahuan tanya sama Marco Kusuma Wijaya di sini. Tidak ada Mas Marco di situ. Tanya sama Rujak. Tanya sama teman-teman yang sudah Pak Elisa. Tanya sama teman yang bekerja dalam urusan kampung. Sehingga kita dapat best practice. Dan kita akan dapat pengalaman-pengalaman sukses sekaligus juga menghindari pengalaman gagal. Tapi kalau kita pendekatannya karena saya pegang tanda tangan, maka saya akan putuskan dengan kepala saya sendiri. Nah itu masalah. Di situ mulainya masalah. Cuman kadang-kadang punya kewenangan itu suka merasa punya kuasa. Iya. Bukan siapa, ini kita-kita gitu. Iya, kita nih kalau udah punya kewenangan rasanya punya kuasa. Authority and power itu dua hal yang berbeda. Nah, yang dimiliki ini authority. Nah, authority ini menurut saya dipakai itu. Nah, jadi kalau tadi Faza pertanyaan ke depan, menurut saya kolaborasi ini yang harus dimanfaatkan. Tidak ada kota yang memiliki think tank sebanyak Jakarta. Tanya think tank apapun juga. Tentang kemiskinan ada. Think tank tentang pembangunan ada, think tank urban ada, think tank anak miskin ada, think tank tentang gizi ada, semua menunya ada. Nah pertanyaannya, kok nggak pernah dipakai mereka? Kok mereka nggak diajak ngobrol? Kenapa mereka nggak diundang? Kenapa mereka nggak dilibatkan? Dan semua yang mereka lakukan itu bisa dimanfaatkan oleh Jakarta. Nah disinilah kenapa pentingnya kita membuka diri di pemerintahan. Ini tidak berlaku bukan hanya pemerintah Jakarta, pemerintah Indonesia juga begitu. Buka. Kalau buka diri untuk terlibat, maka kita akan banyak sekali terima terobosan yang ada dari civil society. Nah, pendekatan kolaborasi ini, itu pendekatan yang menurut hemat kami perlu menjadi rute utama bagi Jakarta ke depan. Lalu menyelesaikan soal ketimpangan, kemiskinan, itu juga bisa dikerjakan sama-sama. Jadi pelibatannya bisa semua, itu ya. Terus soal kampung, tapi bisa tata. Kampung ini khas Indonesia dan tidak boleh dihilangkan. Kumuhnya boleh hilang, kampungnya tidak pernah boleh hilang. Oke? Nggak boleh. Teman-teman, kata-kata itu mencerminkan budaya, mencerminkan peradabannya. Dan dalam bahasa Inggris pun tidak ada kata kampung itu. Karena itu mereka mengadopsi dari bahasa Indonesia. Sehingga sekarang menjadi kata di dalam diksi bahasa Inggris. Kenapa? Karena nggak ada konsep itu di sana. Nah, kita di sini perlu membereskan kumuhnya, tidak sehatnya, padatnya. Tetapi kampungnya sendiri harus tetap hidup.
Jadi saya melihat seperti itu. Kemarin kita ketika mengerjakan di Jakarta dikerjakan bareng-bareng. Ada kerja bersama siapa? Satu adalah warga kampung itu sendiri. Kedua adalah pemerintah. Ketiga adalah pakar, ahli, civil society. Keempat fasilitator. Untuk membuat tiga ini bisa bercakap-cakap. Dari situlah kemudian kita kemarin punya CAP, Community Action Plan. Ini ngobrol, membangun. Jadi ketika mau melakukan renovasi atas kampungnya, renovasi itu tidak dikerjakan semata-mata karena negara datang mengatur kampung itu. Tidak, ajak ngobrol dengan warganya. Yang diinginkan seperti apa sih? Termasuk ketika bangun taman. Taman itu dibangunnya seperti apa sih? Itu diajak ngobrol warga di situ. Supaya pembangunan itu adalah pembangunan bersama-sama kita. Nah, di dalam pemerintahan itu ada 4 tipe pengadaan barang jasa. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 dan tipe 2. Teman-teman tahu nggak tipe 1, tipe 2, 3, 4? Belum ya? Gini. Ada yang udah tahu? Belum. Berarti bukan di pemerintahan ya. Tipe 1, 2. Tipe 1 itu gini, kalau dikerjakan oleh pemerintah sendiri, sederhananya ya. Kalau dikerjakan oleh pemerintah sendiri, oleh dinas, itu namanya tipe 1. Kalau dibuatkan tender, kemudian ada masukan, itu tipe 2. Sederhananya begitu. Tipe 3 apabila dikerjakan oleh masyarakat. Tipe 4 juga usulan dari masyarakat. Nah, tipe 3, 4 itulah yang dikerjakan ketika membangun kampung-kampung di Jakarta. Jadi, apa bedanya nih? Kalau bangun jalan di gang-gang kampung, bila dikerjakan pakai tipe 1, tipe 2, maka akan ada kontraktor kerja di situ atau dari dinas bekerja di situ. Lalu warga hanya dapat tulisan, mohon izin jalan Anda terganggu. Anda nggak usah ngapa-ngapain, Anda cuma nonton aja. Kenapa? Karena yang ngerjain pihak lain. Tapi kalau pengadaan dengan tipe 3, tipe 4, maka uangnya diberikan kepada warga. Bisa ketua RW-nya, bisa organisasi di sana, mereka yang mengerjakan. Apa yang terjadi? Ketika mereka mengerjakan, ditambahin itu. Semennya ditambah, materialnya ditambah. Kenapa? Karena ini adalah milik kita dan kita yang mengerjakan. Nah, pemerintah kemudian mengawasi. Nah, pendekatan inilah yang harus diteruskan ke depan. Supaya kepemilikan atas penyehatan kampung itu ada pada warga kampungnya. Kalau tidak, mereka jadi penonton. Kita jangan lagi meneruskan menganggap rakyat itu cukup sebagai penonton. Jangan. Saya ingin garis bawahi, negeri ini dibangun dengan prinsip gerakan, bukan dengan prinsip program. Apa bedanya gerakan dan program? Kalau gerakan, itu ownership atas masalah ada pada seluruh kita. Kalau program, itu ownership-nya ada pemerintah saja. Nah, negeri ini ketika dirancang, itu semangatnya semangat gerakan. Semua diajak terlibat, semua diajak ikut mengurusi. Coba bayangkan teman-teman, kalau dari awal negeri ini didirikan dengan semangat program, bahaya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya kalau kita melihat bagaimana perdebatan antara Bang Gais dengan Irma Suryani atau Irma Caniago, teman-teman, ya, di salah satu televisi, ini menarik bagaimana Irma ya selalu blunder menyerang Anies Baswedan dan mengkritik Anies Baswedan ini sudah sejak lama, teman-teman. Anies Baswedan itu sebenarnya tokoh yang pintar, ya gebrakan beliau juga hebat, namun di mata Irma ini selalu salah. Dan kalau kita melihat di Pilpres kemarin, ya, sebenarnya Nasdem itu mendukung Anies Baswedan, ya, dan Irma-nya adalah kadernya Nasdem, teman-teman. Tapi lucunya Anies Baswedan itu selalu diserang, ya, dikritik oleh Irma ini, teman-teman. Itu sudah sejak lama. Namun Pak Anies Baswedan selalu santuy. Beliau benar-benar menunjukkan kewibawaan sebagai seorang tokoh, seorang yang benar-benar bekerja untuk rakyat, ya, bukan hanya omong-omong. Beliau sangat-sangat programnya, teman-teman. Pak Anies Baswedan di Jakarta kala itu sangat luar biasa. Di sekian banyak mahakarya Anies Baswedan, ya, seperti JIS, ya,
kemudian bagaimana sirkuit, kemudian JPO, dan lain sebagainya itu adalah karya Anies yang luar biasa, ya, yang kontroversial, yang membuat orang iri apa yang sudah beliau kerjakan. Dan kalau kita melihat Irma Caniago ini kan sukanya memang nyinyir Anies Baswedan, teman-teman. Dan kali ini benar-benar Anies memberikan tamparan keras kepada Irma. Bahkan Bang Geis yang tetap berdiri di depan Anies Baswedan, ya, berdiri bersama Anies Baswedan ini selalu membela Anies, ya. Bang Geis ini orang dekatnya Anies juga, ya, yang selalu memberikan support, ya, bagi Anies Baswedan. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan, teman-teman, ya, dalam waktu-waktu sekarang ini sudah melakukan aksi sosial yang luar biasa bersama dengan ormasnya, gerakan rakyat, kemudian ada aksi bersama. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, dua ormas yang menjadi kendaraan politik Anies Baswedan ke depan. Bagaimana